Habis minum vitamin langsung melek 200%. Neng neng. Sirip. Kalau yang lain ada yang mana? Ini dulu yang jawab mbak itu aja. Mbak yang lain kemana? Mbak Dewi, Mbak Dwi, Mbak Sukati, Mbak Nani, Mas Suma, kemana yang lain? Kemana gerangan kalian? Jadi kalau kayak gitu itu namanya peak experience ya. Jadi kita kita merasakan sesuatu yang belum pernah atau merasakan sesuatu yang lebih. Aku pikir. Kalau saya pengen beli barang, kalau belum kebeli gak bisa tidur itu termasuk. Waduh, termasuk apa ya? Itu namanya termasuk kebelet beli, Mbak. Aku pengen beli. Oh iya ya udah enggak apa-apa. Termasuk apa, Mbak? Ya, termasuk aku pengen beli masih. Ngidam, termasuk ngidam. Pengen sesuatu. Ya. Lagi pengen beli sesuatu tambah. Nggak bisa tidur gara-gara pengen beli. Gawat. Saya lanjutkan. Ini ada wallet konsumsi dan konsep diri. Jadi di sini gambarnya bisa dilihat di halaman 4.26. Di situ produk atau citra merek itu sama konsep diri konsumen itu ada hubungan antara diri dan citra merek kan kayak tadi kalau misalnya eh, apa namanya misalnya kita merasa ada sesuatu yang sama antara merek tersebut sama kita itu gitu. Jadi dari merek sama diri kita merasakan ada sesuatu hubungan. Nah di situ akan mempengaruhi perilaku. Jadi kita akan mencari barang dan merek yang mempertahankan atau meningkatkan konsep diri. Jadi yang bisa kita akan beli produk-produk yang bisa menunjukkan diri kita seperti apa. Nah, terus di situ juga akan mempengaruhi kepuasan. Jadi pembelian berpengaruh pada pembentukan konsep diri yang diinginkan. Jadi kan kalau misalnya bisa beli barang tersebut, itu akan mempengaruhi kepuasan kita. Ingin beli apa toh Mbak? Sampai kepikiran. Ada. Oke, oke. Terus di sini pengaruh konsep diri terhadap perencanaan pemasaran. Jadi pemasar sebaiknya mengembangkan citra produk sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konsep diri yang dianut oleh konsumen. Mungkin Mbak ya. Jadi kan kan ketika Mbak punya produk itu kan sudah dilakukan STP toh, ingat toh, segmenting, targeting, positioning. Jadi kan kita tahu siapa target konsumen kita. Nah, gimana caranya mungkin kita bisa mempromosikan atau memposisikan produk kita sesuai dengan target pasar kita. Jadi kan misalnya kita target kita anak muda. Nah, gimana caranya kita bisa bikin citra produk kita itu yang sesuai dengan anak muda zaman sekarang seperti apa kayak gitu. Jadi dengan semakin semakin apa namanya semakin sesuai dengan target kita kan otomatis tingkat dibelinya barang kita kan semakin tinggi toh karena konsumen merasa sama dengan produk tersebut atau produk dari perusahaan kita. Mbak sini ada yang mau ditanyakan tentang konsep diri? Kenapa Mbak belum posting? Geleng geleng. Belum. Oke. Langsung saya lanjutkan ya. Di sini ada yang namanya gaya hidup.
Jadi gaya hidup itu cara seseorang menjalani kehidupannya, bagaimana seseorang menjalankan apa yang menjadi konsep dirinya, itu semua termasuk gaya hidup. Jadi ada yang gaya hidup biasa-biasa, ada yang gaya hidup mewah, kan tergantung masing-masing individu. Cai. Terus habis gitu, nah di sini itu kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, bisa dilihat di halaman 4.35. Jadi itu gaya hidup dan perilaku konsumen. Di situ faktor penentu gaya hidup itu banyak faktornya. Itu ada demografi. Demografi itu kan kayak apa, jenis kelamin, usia, pendapatan, terus gitu-gitu. Terus habis itu yang kedua subkultur, kelas sosial, motif kepribadian, emosi, nilai, daur hidup rumah tangga, budaya, pengalaman di masa lampau. Jadi ini faktor-faktor yang bisa membentuk gaya hidup kita. Mungkin misalnya kan kayak kalau kita pendapatannya banyak, mungkin gaya hidup kita berbeda sama kalau misalnya pada saat kita memiliki pendapatan yang biasa-biasa saja, seperti itu. Terus misalnya juga eh, budaya orang Taiwan sama orang Indonesia kan beda, makanya gaya hidupnya juga berbeda. Jadi itu faktor-faktor penentu gaya hidup. Nah, terus gaya hidup itu kan bagaimana kita menjalani hidup. Jadi itu dilihat dari aktivitas, ketertarikan atau kesukaan kita, sikap kita, pola konsumsi kita seperti apa. Itu kan juga pola konsumsi kan bisa bisa menunjukkan gaya hidup kita seperti apa toh. Misalnya makan di tempat yang mahal-mahal atau makan di tempat yang biasa-biasa, iya, atau gampang beli, ada atau gampang kemana-mana. Nah itu kan bisa dilihat dari situ. Sarapan sama perasaan itu juga gaya hidup kita. Terus pengaruh terhadap perilaku pembeli itu pembelian itu tadi. Kalau misalnya bagaimana cara kita membeli, terus kapan kita belinya. Misalnya kalau yang orang yang boros itu setiap saat dia beli ya. Walaupun misalnya tidak butuh, dia beli aja. Terus di mana, apa, dengan siapa. Terus konsumsinya juga gitu. Gimana, bagaimana, dengan siapa, apa, kapan itu. Jadi gaya hidup itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Terus, nah ini, tren gaya hidup itu dapat dipelajari dengan memahami tren perubahan demografi suatu negara. Ya kan pasti berubah toh. Misalnya anggapannya ya, misalnya dulu Indonesia mungkin uh, tingkat pendapatannya nggak tinggi. Terus semakin sekarang dengan adanya misalnya apa globalisasi itu, terus tingkat pendapatannya semakin tinggi, kesejahteraan juga semakin tinggi, otomatis kan gaya hidup orang juga berbeda. Nah, jadi tren itu bisa dilihat, tren itu kan perubahan. Jadi dari yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Kayak misalnya dulu uh, mungkin orang Indonesia kan masih cenderung suka rumah kan, mungkin sekarang sudah mulai agak berubah karena banyak dibangun apartemen. Misalnya di Surabaya itu kemarin saya pulang itu apartemen di mana-mana banyak lagi dibangun, hotel ya di mana-mana. Itu kan sudah menunjukkan perubahan gaya hidup kan, yang dulunya orang suka tinggal di rumah, sekarang suka tinggal di apartemen. Mahal apa murah? Tergantung sih Mbak, tergantung lokasi sama luasnya seperti apa. Yang standar paling 300-400 masih ada kok. 300 itu masih ada. Nah, kayaknya bener ini Mbak Aya.